Aduh, kesiangan gua hari ini. Padahal gua udah niat ya pengen bikin video yang pastinya kalian udah tungguin banget. Jam berapa nih? Tuh kan, siangan udah jam 11. Padahal gua udah buru-buru ya, bela-belain naik motor. Panas-panasan, makin hitam dah gua dah. Tapi nggak perlu takut, Deng. Lupa, gua kan pakai jaket parka UV protection ya. Penting nih buat yang sehari-hari kerjanya di lapangan atau mungkin sering di jalan panas-panasan. Biar kulitnya nggak hitam, nggak kusam, nggak burik, intinya nggak rusak, bisa cobain jaket UV protection dari Uniqlo kayak yang gue pakai sekarang ini. Jadi ini enak ya, bahannya tipis, udah gitu juga bisa dilipat, bisa digulung kayak gini. Nah ini jaketnya bisa ngeblok sinar UV sampai 90%. Kayak yang kalian lihat sekarang ya, kita tes pakai sinar UV, sinarnya bisa full tembus ke t-shirt katun, bakal kena ke kulit kita. Nah yang satu lagi di jaket UV protection, ini tetap gelap, artinya sinarnya keblok dan nggak bisa nembus kulit kita. Coba ya dari dulu Uniqlo bikin jaket begini. Kalau gua pakai dari awal, pasti kulit gua nggak bakal bulu kayak sekarang. Cus, buat yang nggak pengen kulitnya rusak, langsung beli aja, harganya itu mulai 299.000. Cus, kita lanjut ke videonya. Tes. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Legend yang terhormat, saya nggak tahu sekarang Bapak ada di mana, tapi firasat saya mengatakan Bapak kemungkinan ada di Cina. Tapi semoga Bapak juga nonton video ini. Pak, jujur saya bingung. Saya nggak paham sama jalan pikiran Bapak. Kenapa Bapak hobi bikin banyak tipe HP sekaligus buat satu seri yang sama? Kan akhir Desember kemarin Bapak udah rilis Mi 11. Saya bela-belain beli. Biar mahal karena kudu bayar pajak juga saya tetap beli. Tapi view-nya dikit. Taunya sekarang Bapak bikin lagi 4 seri Mi 11 yang baru. Muke gile. Kenapa Bapak bisa seegois itu? Gak mikirin perasaan orang-orang. Gak mikirin perasaan para reviewer yang jadi mupeng pengen coba tapi duitnya kagak ada. Gak mikirin perasaan brand lain yang pengen bikin HP murah bagus kayak punya Bapak, tapi mereka nggak bisa. Kalau di Indonesia, ini Bapak pasti udah diomelin, Pak. Karena bikin HP itu seenaknya ya, kayak orang nggak pakai KB. Orang itu di mana-mana bikin 2 atau 3 HP udah cukup. Lah ini Bapak kebablasan. Mi 11 sampai jadi 5 bersaudara. Oke, coba kita absen dulu ya. Mi 11? Saya. Mi 11 Lite? Saya, Pak. Mi 11i? Ya. Mi 11 Pro? Hadir. Terakhir, Mi 11 Ultra? Oke, cakep ya. Udah hadir semua. Mi 11 coba tolong Anda keluar dulu ya, karena orang-orang semua udah pada tahu sama Anda, udah pada kenal semua. Tapi tolong jangan emosi, jangan gampang panasan. Aku masih karek-karek miluan syuting geus titah keluar. Jadi begini. Next, Mi 11 Lite, silakan masuk. Coba ceritakan sedikit tentang Anda, apa kelebihan Anda, apa daya tarik Anda. Silakan. Saya ini yang paling kecil di antara yang lain, Pak. Paling enteng juga, cuma 157 gram. Saya emang cuma 6,55 inci, tapi udah AMOLED Full HD 1 miliar warna, 90 Hz, 800 nits, Gorilla Glass 5, tapi fingerprint saya adanya di samping. Saya juga punya 3 kamera, yang paling gede 64 megapiksel, ada juga ultrawide 8 megapiksel, sama 5 megapiksel makro, bisa rekam video 4K 30 fps. Buat selfie ada kamera Pansol 16 megapiksel. Cuma saya agak minder dibanding yang lain, karena chipset saya paling cetek, cuma pakai Snapdragon 732G kayak Poco X3 NFC. Tapi ada juga yang pakai 780G buat versi 5G. RAM saya 8GB, storage 128GB, tapi udah UFS 2.2. Baterai saya 4250 mAh, udah 33 watt juga. Tapi saya pasti yang paling terjangkau sih daripada yang lain. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Sekarang saya pengen panggil kakak Anda dulu.
Oke, Mi 11i, silakan maju. Sekarang giliran Anda buat bercerita apa aja yang Anda punya. Silakan. Saya jelas lebih bagus dari adik saya tadi, Pak. Saya tuh keker. Berat saya 196 gram. Saya ini mewah, pakai kaca sama metal. Punya rating IP 53. Layar saya lebih gede, 6,67 in Super AMOLED. Full HD 120 Hz. Terang 1300 nit. Udah HDR, udah Gorilla Glass 5. Tapi Pak, jangan bilang-bilang ya. Fingerprint saya adanya di samping, bukan di layar. Kalau urusan tenaga jelas saya jauh lebih kuat. Udah pakai Snapdragon 888, RAM 8GB, LPDDR5, UFS 3.1, 256GB, baterai 4520 mAh 33 watt. Buat motret saya juga jagonya, Pak. Lensa utama saya 108 megapiksel ISOCELL HM2. Saya juga punya lensa ultrawide 8 megapiksel, makro 5 megapiksel, selfie 20 megapiksel. Dan yang paling hebat, saya bisa rekam 8K 30 fps atau 4K 60 fps. Tapi Pak, sebenarnya saya punya rahasia. Tolong jangan dikasih tahu siapa-siapa ya. Soalnya saya malu. Jadi sebenarnya saya tuh kembarannya Redmi K40 Pro Plus, alias cuma diganti nama aja. Ada, sudah kuduga, kebiasaan. Next, Mi 11 Pro. Coba sini maju, tunjukkan pesonamu. Kenalin, saya adalah Mi 11 Pro. Bapak Lejun menjuluki saya sebagai King of Android. Saya sekarang udah punya IP rating sama kayak HP limbah Jepang yang harganya sekarang udah pada murah. Layar saya quad curve 6,81 inci, AMOLED Quad HD 120 Hz, Dolby Vision 1500 nit, Gorilla Glass Victus. Gimana? Hebat kan? Speaker saya juga udah Harman Kardon, Pak. Kenceng. Kalau jeroan, waduh, nggak usah ditanyain lagi ya. Jeroan saya tuh takutnya nanti dibilang sombong. Ya intinya mah kenceng, pakai chipset yang terkenal karena gampang panasan itu. Tapi jangan salah, saya nggak gampang panasan, nggak gampang demam, nggak kayak Mi 11 yang kemarin itu. Soalnya saya udah divaksin anti demam, pakai vapor chamber yang punya heatsink tembaga. Terus saya juga punya baterai 5000 mAh 67 watt yang mirip baterai yang di mobil listrik, pakai teknologi sel silikon oksigen. Jadi dimensi baterai saya kecil, kapasitasnya bisa gede, dan bisa ngecasnya juga cepat. Canggih lah pokoknya. Saya lanjut lagi ceritanya ya Pak. Maaf, bukannya saya mau sombong, tapi saya jadi yang pertama di dunia yang pakai sensor kamera Samsung GN2 50MP. Sensor terbesar yang pernah ada di sebuah smartphone. Udah dual pixel, terus autofocusnya juga cepet. Bagus lah pokoknya. Jangan lupa juga, saya juga punya lensa periskop 5 kali optical zoom 8 megapiksel dan lensa ultrawide-nya itu 13 megapiksel. Gimana? Hebat kan? Hebat. Kok lu yang minum? Hebat sih, tapi ya nggak sehebat saya. Perkenalkan, saya Mi 11 Ultra, King of the King Android. Lihat aja penampilan saya, paling beda sendiri. Paling kuat, keker, berat saya 234 gram, tahan air juga udah pasti. Layar saya boleh sama-sama AMOLED 6,81 inci, Quad HD 120 Hz, Dolby Vision, tapi brightness saya bisa sampai 1700 nits. Jeroan saya sama lah kayak si Mi 11 Pro ya, pakai Snapdragon 888, baterai 5000, RAM 12,
tapi storage saya lebih gede, up to 512 GB. Dan kalau kamera, saya jauh lebih keren. Saya punya sensor 50 megapiksel Samsung G2 kayak Mi 11 Pro, ditambah lensa periskop 5 kali optical zoom 48 megapiksel IMX 586, ditambah lensa ultrawide 48 megapiksel IMX 586. Jadi ketiga lensa yang saya punya adalah lensa monster semua, bukan lensa ampas kayak kebanyakan HP lain. Tolong camkan itu. Ya lupa. Coba deh, lihat frame kamera saya. Ada layarnya juga loh. AMOLED 1,1 inci 450 nits. Bisa buat lihat notifikasi atau buat ngaca kalau mau selfie pakai kamera belakang. Gimana? HP lain mana bisa kayak saya? Nah tuh Pak, lihat ini akibat ulah Bapak Lejun yang terhormat. Rilis HP bagus, murah, rombongan sekaligus. Ini pasti akan bikin kegaduhan Pak, termasuk di Indonesia. Pokoknya gini deh Pak, saya nggak mau tahu, saya mewakili pencipta gadget di Indonesia. Saya mohon Bapak bawa itu Mi 11 series ke Indonesia, terutama yang Mi 11 Pro dan Mi 11 Ultra Pak. Mi fans di Indonesia itu butuh flagship Xiaomi yang beneran flagship. Dulu kan Mi 9 itu nggak masuk resmi. Mi 10 itu nanggung nggak tahan air. Nah, Mi 11 Pro sama Ultra ini baru real flagship, punya rating IP68. Awas ya Pak, saya tunggu HP-nya masuk resmi. Jangan sampai enggak. Ini saatnya Mi fans di Indonesia beli dan merasakan the real flagship Xiaomi, bukan cuma jadi penikmat seri Redmi dan Redmi Note aja. Sekian, wassalam. Sebenarnya saya syutingnya tinggal orang bagian syuting. Halo guys, Firman di sini dan ini adalah